Bagi sebagian besar pengamat internasional, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran hanyalah repetisi dari perebutan kontrol nuklir, stabilitas energi, dan hegemoni wilayah di Timur Tengah. Namun di koridor kekuasaan tertinggi Washington, narasi yang beredar jauh lebih mistis dan gelap. Konflik ini tidak lagi dipandang sebagai kebuntuan diplomatik, melainkan sebuah babak pembuka dari skenario akhir zaman yang telah lama dinantikan oleh lingkaran dalam pengambil kebijakan. Fenomena ini bukanlah sekedar teori konspirasi yang beredar di sudut gelap internet, melainkan realitas yang merasuk ke dalam ruang rapat Pentagon dan Gedung Putih. Investigasi terbaru dari The Intercept menyingkap bagaimana dogma agama kini mulai menggeser rasionalitas strategi militer. Kita sedang menyaksikan sebuah era di mana ramalan kiamat bukan lagi menjadi bahan khotbah di gereja-gereja kecil, melainkan menjadi kompas bagi gerak maju mesin perang tercanggih di dunia. Ritual di Gedung Putih menjadi bukti nyata dari pergeseran ini, di mana setelah peluncuran serangan terhadap Iran, Presiden Donald Trump dikelilingi oleh puluhan pemimpin evangelis dalam sebuah lingkaran doa. Di tengah lingkaran tersebut, Paula White Cain, kepala kantor iman Gedung Putih, memberikan legitimasi spiritual dengan pertanyaan provokatif kepada Benjamin Netanyahu mengenai kesiapan dunia menyambut Armageddon. Di titik ini, loyalitas politik telah bermutasi menjadi kepatuhan religius yang mutlak. Menentang kebijakan presiden dianggap sama dengan menentang kehendak Tuhan. Dimensi peperangan Amerika Serikat kini telah bertransformasi dari motif ekonomi tradisional menjadi sebuah misi teologis yang mendalam. Perang terhadap Iran dipandang sebagai kewajiban iman untuk memicu percepatan nubuatan keagamaan yang spesifik. Di mata para penganut garis keras ini, musuh bukan lagi sekedar negara berdaulat, melainkan representasi kekuatan jahat yang harus ditundukkan demi memuluskan jalan bagi kepulangan Sang Mesias ke bumi. Sabun Alamai tanpa SLS, kembali ke bahan alam, kulit lebih sehat dan ternutrisi. Militansi ini menemukan rumahnya di jantung pertahanan nasional melalui sosok Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Dengan simbolisme perang salib yang terukir permanen melalui tato bertuliskan Deus Vult, Hegseth membawa etos perang suci ke dalam struktur birokrasi militer. Ia secara terbuka merapal doa di Pentagon, memohon agar Tuhan memberikan kekerasan luar biasa tanpa ampun terhadap musuh-musuh yang telah didefinisikan secara religius sebagai lawan eksistensial. Langkah-langkah strategis Hegseth mencakup pengisian posisi pendeta militer dengan tokoh-tokoh evangelis radikal dan penguatan nada keagamaan di seluruh korps militer. Hal ini menciptakan budaya di mana perintah tempur tidak lagi dilihat sebagai tugas negara, melainkan instruksi surgawi. Perubahan atmosfer di Pentagon ini memicu kekhawatiran besar di kalangan anggota parlemen yang melihat bahwa strategi militer kini tidak lagi berlandaskan konstitusi, melainkan pada obsesi akan kehancuran dunia. Untuk membedah fenomena ini, kita harus melihat struktur kekuasaan Amerika tahun 2026 yang berdiri di atas 3 pilar utama. Pilar pertama adalah landasan ideologis eskatologi yang dikenal sebagai dispensasionalisme premilenial. Dalam kerangka kerja ini, Iran secara spesifik diidentifikasi sebagai aktor antagonis Persia yang diramalkan akan berperang di akhir zaman, sehingga diplomasi dianggap sia-sia karena konflik bersenjata adalah sebuah kepastian yang harus terjadi. Pilar kedua adalah kehadiran aktor strategis di lingkaran dalam, seperti Paula White Cain dan Pete Hegseth yang berfungsi sebagai jembatan operasional antara nubuatan dan tindakan pengeboman.
Sementara pilar ketiga adalah polarisasi publik yang ekstrem, di mana data menunjukkan bahwa 84% pemilih Republik mendukung agresi militer terhadap Iran sebagai bentuk ketaatan iman. Dukungan massa yang masif ini memberikan energi politik yang sangat kuat bagi para pejabat untuk mengambil keputusan agresif tanpa takut kehilangan suara. Hubungan unik ini dapat dianalogikan seperti sebuah mobil yang sedang melaju kencang. Israel bertindak sebagai navigasi yang menentukan target-target strategis di Timur Tengah, sementara kelompok evangelis adalah mesin yang menyediakan tenaga berupa dukungan suara dan legitimasi moral. Pemerintah Ari menambahkan sebagai sopir seringkali kehilangan kendali atas setir karena tekanan dari mesin yang terus berteriak bahwa Armageddon sudah dekat, dan deeskalasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap naskah ilahi. Bahaya terbesar dari kebijakan yang dipandu oleh nubuatan adalah hilangnya mekanisme pencegahan konflik atau diplomasi konvensional. Ketika para pengambil kebijakan percaya pada konsep pengangkatan, mereka merasa memiliki asuransi ilahi yang akan menyelamatkan mereka sebelum kehancuran total terjadi. Akibatnya, ancaman perang nuklir atau krisis kemanusiaan tidak lagi dipandang sebagai bencana yang harus dicegah, melainkan sebagai tanda-tanda zaman yang harus disambut dengan antusiasme. Hal ini menciptakan fenomena self-fulfilling prophecy, di mana Amerika Serikat secara aktif menciptakan kondisi kekacauan demi memenuhi ramalan tersebut. Pengiriman sapi merah dari Texas untuk ritual di Yerusalem atau dukungan terhadap aneksasi wilayah bukan sekedar langkah politik, melainkan upaya memaksa tangan Tuhan agar segera mengintervensi sejarah. Dalam proses ini, empati kemanusiaan seringkali menguap karena penderitaan jutaan orang di wilayah konflik hanya dianggap sebagai statistik dalam rencana besar Tuhan. Kritik tajam dari dalam kalangan Kristen sendiri bahkan menyebut gerakan ini sebagai bentuk penyesatan atau antikristus dari dalam. Mereka memperingatkan bahwa menggunakan instrumen militer tercanggih di dunia untuk mengejar tujuan mistis adalah bentuk fanatisme nuklir yang sangat berbahaya. Ketika kehancuran dunia tidak lagi dipandang sebagai kegagalan diplomasi, melainkan sebagai keberhasilan teologis, maka keamanan global berada pada titik yang paling rapuh dalam sejarah manusia. Sebagai penutup, kita harus menyadari bahwa garis pemisah antara konstitusi sekuler Amerika dan keyakinan mesianik kini telah menjadi sangat kabur. Paradoks demografi Israel, di mana jumlah umat Kristen hanya mencapai 2%, menunjukkan bahwa dukungan masif dari AS bukan didasari oleh realitas di lapangan, melainkan obsesi dari kejauhan. Evangelis Amerika memandang Israel sebagai panggung dan bangsa Yahudi sebagai aktor. Sementara mereka sendiri adalah penonton yang ingin mengatur akhir cerita dari kenyamanan rumah mereka. Instabilitas global yang diciptakan oleh kebijakan ini merupakan harga yang harus dibayar demi sebuah rencana surgawi yang bersifat sepihak. Bagi penduduk dunia yang tidak percaya pada naskah ini, baik warga Muslim, Kristen Palestina, maupun Yahudi liberal kiamat, yang diimpikan kelompok ini adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Kebijakan luar negeri yang didasarkan pada strategi ramalan telah mengubah panggung internasional menjadi arena pertarungan zero-sum game yang mengabaikan kedaulatan dan nyawa manusia. Pesan utama dari investigasi The Intercept adalah sebuah peringatan keras bagi peradaban modern. Sebuah perang tidak seharusnya dijalankan untuk memenuhi nubuat kiamat, dan tidak ada pemimpin dunia yang boleh mengambil nasihat militer dari mereka yang menginginkan kehancuran sebagai tujuan. Bahaya terbesar muncul ketika pemegang otoritas senjata nuklir merasa mereka sedang menjalankan tugas suci, karena bagi mereka hancurnya dunia bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah doa yang akhirnya terjawab.